Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya hari ini sedang berada di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dari kota Medan sekitar lebih kurang 80 km lebih lah. Dan ini termasuk kota tua, penuh sejarah. Dan sampai hari ini masyarakat yang heterogen hidupnya rukun dan damai. Saya sekarang persis berada di Masjid Raya Nur Ad-Din, kota Tebing Tinggi. Kita akan ngobrol-ngobrol dan mereview sejarah, perkembangan, bahkan barangkali sejak periode awal masjid ini kemudian berdiri sampai dengan hari ini. Kalau saya tidak salah, sekitar 1800-an. Ya. Nanti barangkali dengan Datuk Mufti Kerajaan Negeri Padang, bersama saya ini hari ini beliau yang juga sekaligus sebagai Ketua BKM Masjid Raya Nur Ad-Din Kota Tebing Tinggi, dan juga ada Sekretaris Al-Wasliyah Kota Tebing Tinggi, Ustaz Idan, yang nanti akan barangkali membantu saya untuk lebih memperdalam lagi soal sejarah dan kondisi masjid sampai dengan hari ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sehat-sehat selalu insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Datuk boleh cerita sedikit nih soal sejarah awal berdiri masjid ini? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Raya Nur Ad-Din ini didirikan oleh Tengku Haji Muhammad Nurdin, Raja Kerajaan Negeri Padang. Beliau adalah seorang raja sekaligus juga haji pada zamannya yang betul-betul merakyat. Beliau membangun 3 masjid dan 1 pemondokan di Mekah. Jadi tahun 1800-an, Masjid Raya ini dibangun oleh Tengku Haji Muhammad Nurdin beserta dengan masyarakat, rakyatnya gitu loh. Jadi sebagai raja, beliau membangun istana dan membangun masjid. Biasa Melayu kan begitu. Ya. Ada masjid, ada istana, ada masjid, ada makam gitu kan. Ada kantor raja di sana. Nah, jadi status masjid ini sebenarnya adalah wakaf. Wakaf. Ya kan? Bahkan sekarang sudah kita sertifikatkan dia menjadi sertifikat wakaf 471 472. Itu karena itu prosedur negara kan? Iya. Supaya artinya menghilangkan konflik interest daripada waris atau juriat-juriat. Iya. Nah, jadi statusnya masjid ini wakaf. Yang lebih hebat lagi, Tengku Haji Muhammad Nurdin itu membangun pemondokan di Mekah. Jadi kalau rakyat negeri Padang dulu mau berangkat haji, sudah ada pemondokannya oleh Tengku Haji Muhammad Nurdin. Masya Allah. Bayangkan negara kita hari ini belum punya. Iya benar. Tapi raja dulu sudah berpikir sejauh itu. Sampai sekarang wakaf itu masih ada. Masih ada. Masih ada. Dikelola oleh pemerintah. Oleh pemerintah Arab Saudi. Oh, sama kayak Aceh punya ya, Datuk? Iya, ya? Cuman Aceh kan punya juga itu yang sekarang mereka kalau setiap tahun berangkat haji, itu Aceh ngasih ada semacam fee kan? Fee lah kepada jemaah haji Aceh. Nah, sayangnya kita tidak dikelola oleh pemerintah kita, tapi oleh pemerintah Arab Saudi, badan wakafnya. Masih terdaftar di badan wakaf Arab Saudi pada saat itu. Ya kan? Demikian dulu sementara. Iya, ini apa Datuk? Berarti ini kan berdiri tahun 18 sekian 80 lah, 80-an sekian. 1880. Sudah pernah berapa kali renovasi nih, Datuk? Renovasi lebih kurang 2 kali. 2 kali ya? Tahun 75 di masa Pak Amiruddin Lubis, waktu itu membuat menara itu. Kemudian tahun 1998 waktu Krismon. Peristiwa itu. Nah, itu. Cuman sempat tertunda setahun karena Krismon kemarin. 99 tuntas dia. Itu terakhir renovasi. Yang asli dari bangunan ini, Datuk, sekarang yang bangunan utama ini masih asli semua? Masih. Pintu-pintu, jendela masih. Ya, bentuk tidak berubah. Bentuk tidak berubah. Ya kan? Tetap 4 tiang. Ya. Kubah di atas, Datuk? Kubah di atas tetap. Teman sudah diganti. Sudah diganti. Ini modelnya memang dari mulai dulu begini, Datuk? Iya, masih. Saya lihat kalau yang model begini nih, kalau Masjid Raya Jalan Bengkok juga sama begini dulu awalnya. Kemudian yang Masjid Al-Osmani di Labuhan juga saya lihat model arah ke kubahnya mirip-mirip. Iya. Ini mungkin ada faktor kerajaan Melayu ya, Datuk? Ya, pengaruh kan memang kerajaan negeri Padang itu adalah kerajaan Melayu ya. Melayu Delhi ya. Karena memang kerajaan negeri Padang itu adalah bahagian daripada Kesultanan Delhi. Sampai sekarang masih? Masih. Rajanya sekarang Tengku Haji Muhammad Nurdin.
pemangku adatnya. Pemangku adat. Ya. Kesultanan Negeri Padang. Ya, Kerajaan Negeri Padang. Kerajaan Negeri Padang. Ya. Kerajaan Negeri Padang. Kerajaan Negeri Padang. Masih ada. Di Bandung beliau. Di Bandung ya. Dan kita aktif, pemangku adatnya aktif, punya struktur, punya lembaga yang sudah diakui oleh negara sampai Menkumham. Jadi secara de facto de jure Kerajaan Negeri Padang itu sudah diakui oleh negara. Kegiatan nih Datuk, ini kan biasanya mau puasa ini. Kalau puasa begini biasanya kegiatan masjid seperti apa nih Datuk? Ada yang khusus? Kita di sini tetap seperti biasa, tarawih, tadarus, kemudian pengajian-pengajian. Kemudian juga kita menyiapkan bukaan. Katanya bubur pedas masih Datuk ya? Bukan bubur pedas di sini. Di sini bubur daging. Oh, bubur daging. Bubur daging. Oh, bubur daging ya? Bubur Melayu daging. juga sih? Melayu, Melayu juga ya? Ya, bubur daging. Jadi setiap hari kita siapkan sekitar 200-300 porsi. Ya kan? Jadi ada yang jemaah makan di sini, ada yang bawa pulang. Biasanya berebut tuh Datuk ya? Ya, Biasanya berebut. biasanya berebut. Habis sasar, bagi lah itu. Habis asar bagi lagi ya? Biasa. Nah ini ada Ustadz Idan Sari. Jadi kalau jemaah wasliyah, artinya kan teping ini saya kira dengan al-wasliyah juga nggak bisa dipisahkan. Oh juga. iya. Nggak bisa dipisahkan. Selama hari ini nih, program-program PD Al-Wasliyah yang ada hubungannya dengan Masjid Raya Nur Ad-Din ini. Sejauh ini insya Allah Alhamdulillah ya terjalin lah ya kerjasama yang baik Ustaz dengan pemangku kebijakan dan istilahnya BKM BKM. juga ada beberapa pengurus Al-Jamiatul Wasliyah yang jadi hatib ya. kajian di sini Ustaz. Ada rutin ya? Insya Allah Ada rutin ya? ada jadwal yang disediakan dari BKM lah Untuk pengurus PD Al-Wasliyah. Ya saya kira masjid ini tetap sama seperti sejak awal berdiri, barangkali sampai dengan hari ini. Oh ya, nggak berubah. Nggak berubah ya? Ya, kalau istilah orang pahamnya kaum tua lah. Kaum tua lah, kaum tua. Ya. Walaupun Ketua Muhammadiyah jadi hatib di sini, gitu. Iya, iya. Itu heterogen tadi bersatu, gitu. Semuanya bisa punya kesempatan lah untuk Ya. hadir di sini. Ini yang berikutnya nih Datuk. Sekarang kan fungsi masjid tidak hanya sebatas tempat ibadah ya. Ya. Tidak hanya sebatas tempat ibadah. Tentu ada fungsi-fungsi lain yang juga oleh masjid itu belakangan saya kira cukup banyak ya. Ada fungsi sosial, ada fungsi ekonomi gitu. Ya. Masjid Raya Nur Ad-Din barangkali ada yang programnya begitu Datuk? Kita juga ada fungsi sosial kita membina anak-anak mantan narkoba. Itu di kamar sana. Itu ada tempat kita siapkan tuh. Oh, boleh kita lihat dulu Datuk? Boleh. Orangnya masih ada nggak orangnya? Iya. Oh jadi ada ada space ruangan yang diperuntukkan untuk pembinaan rehab narkoba gitu ya? Bukan rehab lah istilahnya. Kita bantu mereka tadinya pengguna, pemakai kan. Sekarang sudah tobat. Biasanya gitu. Biasanya dia dari penjara keluar, gitu kan? Singgah ke masjid, jumpa kita tanya, kenapa masuk penjara? Karena pakai narkoba Pak. Begini-gini. Terus kan bingung tuh. Iya. Mau ngapain, mau kemana gitu kan. Nah, kita tampung di sini. Oh, di sini nih ya? Tuh kamar tuh. Oh, ya ini kamarnya nih. Itu kamarnya. Ya. Saya kira fungsi sosial itu luar biasa berarti. Oh, sangat. Terus Jadi yang membantu pembiayaan ini untuk kita mandiri. masjid. Ya. Mandiri. Jadi tidak. Alhamdulillah sampai hari ini walau alam ya, apakah orang nggak mau perhatikan atau nggak tahu. Tapi kita jalan aja bisa. Iya, Ya kan? Alhamdulillah. Dan kita jarang buat proposal. APBD kota ada yang secara khusus diperuntukkan untuk ini kan pasti bangunan cagar budaya nih. Iya, karena setelah kita buat itu dijadikan heritage, yang ditanggung pemerintah kota itu adalah listrik sama air. Cuma itu aja. Ya. Sama air. Perawatan yang lainnya enggak? Nggak ada. Gitu Oke, kan? artinya kalau misalkan ini kayak ini kan pintu-pintunya kan Oh iya. ini wajib dilindungi sebenarnya sudah. Iya, iya. Ini benda cagar budaya. Kalau rusak ada sanksinya nih sebetulnya. Iya. Ada peraturan ya? Ada peraturannya. Betul. Nah, kita mandiri. Insya Allah. ya? Salah mandiri. Itu fungsi sosial. Fungsi ekonominya kita ada kantin ukhuwah. Itu yang ada soto depan. Iya, iya. Saya sering sarapan di situ Datuk. Jadi itu 25%-nya kemari. Keuntungan. 25% Hasil untuk bersih keuntungan itu keuntungan. Yang itu yang mengelola? BKM. Ada saya sebagai pengelola, sebagai apanya? Pengawas lah. Pengelola, tapi ada yang kita tunjuk satu keluarga di situ untuk mengelola. Ada pekerja,
Jadi termasuk itu membantu ekonomi jemaah kita juga kan? Iya. Di situ. Nah, jadi asal bulan Ramadan masak buburnya di situ. Oh, masak buburnya di situ. Di situ. Jadi fungsinya di situ masak buburnya. Baik, terakhir nih pertanyaan Datuk. Ya. Apa harapan Datuk nih untuk barangkali kan ada model pengelolaan BKM yang hari ini sudah diterapkan oleh Masjid Nur Ad-Din, barangkali bisa berbagi pengalaman dengan BKM di tempat lain barangkali. Mungkin ada himbauan Datuk. Ya, himbauannya pertama, yuk kita jadikan masjid itu sebagai betul-betul masjid yang berfungsi secara umum, tidak eksklusif gitu loh kan, tidak eksklusif. Kemudian ada fungsi sosial, ada fungsi ekonomi, dan kita menghimbau supaya para agnia itu juga sedikit banyaknya maulah memperhatikan masjid-masjid yang ada. Misalnya bulan Ramadan ini kan, mau Ramadan. Kalau kita hari ini butuh sebenarnya Pak Dedi, butuh kamar ruang wudhu itu. Kita butuh itu. Karena itu udah lama kan, jadi dilihat apa namanya, perkembangan jemaah yang banyak datang itu sangat terbatas. Jadi mungkin kalau ada lah para agnia yang mau berwakaf, ya kan, buat kamar mandi wudhu lagi di sebelah sana, itu tanah kita masih lebar. Belakang itu. Ya, kita ini sedang di tepian bibir sumur yang dulu sejak awal masjid ini dibangun. Sumur inilah yang menjadi sumber air untuk berwudu dan mungkin untuk kepentingan masyarakat lain di sekitar ini zaman dulu mungkin, ya. Barangkali. Ini boleh cerita Ustaz soal sumur ini? Ya, jadi masjid ini sangat bersejarah karena yang anehnya masjid ini, sumur ini nggak pernah kering. Dan kalau kita keliling ini, kita gali di bor, itu airnya kuning. Ini jernih. Pernah dicoba, Ustaz? Iya, itu contoh itu. Itu pernah kita coba di situ kan. Airnya kuning. Itu pernah kita coba di situ. Itu airnya kuning. Oh iya ya. Ya kan? Tuh. Di belakang juga kita coba, kuning. Pernah di depan situ kita coba, kuning. Ya kan? Sumur ini tetap jernih gitu. Air ini, sumur ini, dia dari dulu sampai sekarang tetap jernih dan layak untuk diambilkan wudhu. Tidak berbau, tidak. Itu udah. Jadi luar biasanya mungkin orang dulu tuh ya, dia mungkin punya ilmu apa gitu ya untuk mendeteksi sumber air yang baik. Kan ada itu katanya kan, ilmu itu kan. Betul. Nah, ini satu buktinya. Sampai sekarang nggak pernah kering. Dulu nggak pakai alat, Ustaz ya? Nggak pakai alat, entah apa. Mungkin gini aja dia kan. Ada orang zaman dulu. Karena saking dekat dengan Allah, ya kan? Betul. Bisa mendeteksi ya kan? Iya, luar biasa sumur ini. Jadi ya. Kalau dari Sekretaris Al-Wasliyah nih, dari Sekretaris Al-Wasliyah, barangkali ada apa ini pertanyaan terakhir juga nih, himbauan barangkali, Ustaz, karena ormas Wasliyah kan di tebing ini pastilah ormas yang terbesar ya, yang terbesar. Mungkin himbauan kepada jemaah kita atau kepada warga kita, bagaimana kemudian kita bisa memakmurkan masjid gitu. Barangkali ada himbauan, Ustaz Idan Sari. Ya, harapan dan himbauan mungkin buat keluarga besar Al-Jamiatul Wasliyah di Tebing Tinggi bahwa menjadikan masjid sebagai pusat dari sentral kegiatan, bukan hanya sekedar rutinitas ibadah saja, tapi juga menjadikan masjid sebagai tempat musyawarah, tempat penguatan ukhuwah, dan juga menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan peningkatan ekonomi umat. Karena tantangan ke depan juga begitu luar biasa di bangsa ini, Ustaz. Kita tahu harus globalisasi yang begitu apa. Maka saya menghimbau kepada generasi muda khususnya untuk Jamiatul Wasliyah, jadikan masjid itu sebagai tempat yang untuk kita bukan hanya sekedar rutinitas ibadah, tapi lebih khusus melakukan musyawarah dan sebagainya. Dan apresiasi juga sih buat BKM Masjid Nur Ad-Din bahwa selama ini kegiatan-kegiatan ormas, sekedar musyawarah, tablik dan sebagainya, dakwah, BKM Nur Ad-Din membuka pintu selebar-lebar, insya Allah. Ya, alhamdulillah, ya. Bukan hanya dari Al-Jamiatul Wasliyah, tapi ormas-ormas lain. Ya. Ormas-ormas yang tentu yang selama hari ini sudah ikut menjadi bagian dari dakwah lah. Satu lagi saya perlu tambahkan. Jadi dulu di masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, itu para tokoh-tokoh itu kumpulnya di sini. Termasuk tokoh-tokoh Sumatera Utara. Iya. Itu ada dokumen yang kita dapatkan. Jadi tokoh Al-Wasliyah, tokoh Muhammadiyah itu sempat dulu kumpulnya di Masjid Raya ini untuk merumuskan satu gerakan aksi apa gitu. Di Masjid Raya ini. Ya. Berarti ini masih sangat bersejarah. Ini masih sangat bersejarah dan masjid perjuangan. Masjid perjuangan. Luar biasa. Terima kasih Datuk.
Terima kasih Siap, Ustaz Idan. siap Ustaz. Ini liputan kita yang saya kira sangat bernas dari Masjid Nur Adin Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Masjid yang dibangun tahun 1880 dan sampai hari ini sudah 143 tahun. Masjid ini masih sangat layak dan dipergunakan untuk kegiatan ibadah dan fungsi sosial serta fungsi-fungsi lainnya. Sampai ketemu lagi untuk liputan di masjid berikutnya. Saya Deddy Iskandar Batubara. Assalamualaikum.